Hello, Hai, hi, welcome back to Beanbag Beanbag Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko. aku Vivi. Aku Vero. And come sit with us. Beanbag Talk. Nah ini kan tadi kita udah opening, terus kayak kemarin kita udah ngomongin tentang inner child. Masih ada topik yang berhubungan nih sama inner child, yaitu unresolved emotion. Unresolved emotion. Nah, aku pengen tanya apa sih hal yang pertama kali pop up di pikiran Anda berdua ketika ada orang yang ngomong tentang unresolved emotion? Buat aku berarti yang muncul itu pasti ada dua kata, kepahitan dan satu lagi apa ya? Hanya satu dulu deh. Satu dulu ya. Oke, kalau kakak apa? Aku tuh kalau dengar unresolved emotion, berarti mikirnya tuh kayak emosi yang aku belum sempet deal with it, atau yang nggak tahu gimana caranya deal with it. Iya. Ya, kalau aku antara dua itu sih sama. Apa tuh? Apa? Kepahitan dan emosi yang belum sempat diregulate dengan baik. Jadi kayak some people, actually like people yang punya unresolved emotion itu pasti emosinya belum diregulasi dan belum dicerna dengan baik. Jadi masih ditelan mentah-mentah gitu lah. Dan jadi belum selesai permasalahannya. Dalam tanda kutip udah selesai, tapi dalam dirinya dia belum. Masalahnya udah selesai, Masalahnya selesai, tapi emosinya masih belum. membekas. Iya. Ya, dia dirinya sendiri belum selesai dengan masalah itu, maksudnya kan? Ya. Ya, itu Nah sih. itu kayak kadang ngebingungin kita nggak sih, kayak karena kita udah tahu nih masalah udah kelar, tapi emosinya belum, masih ketanam gitu loh dalam dada, bahkan sampai berasa kan kadang-kadang tuh kayak rage-nya itu berasa banget sampai physically felt gitu. Bisa. Dan gini loh, ada orang yang jadi emosi itu memang belum terselesaikan, tapi karena dia sendiri sibuk, Iyalah. jadi itu kayak Ditinggalkan. ditinggalkan atau dia tutupin dengan hal-hal yang menyibukkan iya, dia. sehingga dia rasanya nggak kepikiran dan dia pikir itu dia udah lupa, padahal sebenarnya belum. Dan ketika itu datang lagi, dia bisa gampang terjebak dalam emosi itu dan kayak yang aku nggak bisa gitu. Maksudnya dia benar-benar kayak iya kan, emosi reaksinya dia tuh akan kembali dan bahkan bisa lebih dari itu. Bener. I know that feeling exactly. Iya. Dan itu sering banget terjadi, terutama di kalangan aku ya Tante. Dia terjadi kalau misalnya orang baru putus. Mereka kan pasti, hal pertama yang harus gue lakukan adalah gue ikut organisasi kampus. Untuk Biar melupakan. Gue sibuk. Tapi kan perasaannya nggak itu. Maksudnya itu cuma untuk sementara. Betul. I don't feel like it's a long journey, long term solution gitu. Atau kalau bicara soal pacaran ya, cari cowok baru. Iya Ya kan? Langsung. Kayak let's bounce to another guy yang lebih cakep, yang lebih keren, yang lebih kaya, yang lebih semua. Ya kayak balas dendam ya kan? Tapi sebenarnya it's not really healthy for you, for yourself. Like it doesn't really menyelesaikan permasalahan. So apa sih yang sebenarnya seharusnya kita lakukan untuk, misalnya let's say kita punya unresolved emotion, what do we need to do? Sebelum kita do something, kita harus recognize kalau misalnya kita masih ada unresolved emotion. Acknowledge ya? Iya. Iya lagi. Betul. Itu jarang banget sih, maksudnya itu susah banget sih untuk kita, terutama banyak orang-orang di sekitar kita dan aku, itu masih sulit untuk kayak mengakui bahwa gue masih ada unresolved emotion yang masih nempel sama gue. Iya. Dan bahkan kadang-kadang mungkin nggak bisa diselesaikan sendiri. Misalnya dia teenage gitu kan, dia butuh orang tuanya untuk bantu, atau dia seorang young adult, dia mungkin butuh teman untuk bantu. Karena kalau enggak juga akan sulit. Mungkin bisa tapi akan lama. Iya. Jadi memang apalagi kalau unresolved emotionnya itu berkaitan sama inner child-nya yang kemarin kemarin kan. Wow, itu lebih dalam lagi. Itu lebih dalam lagi itu karena
jatuhnya trauma kan, Iya. yang dia bawa dari masa kecil, kemudian sampai besarnya dia nggak tahu Harus ngadepinnya deal with it bagaimana Iya, dan nyelesainnya gimana. benar. Dan kalau udah seperti itu, misalnya dia udah beranjak lebih dewasa, memang butuh kedewasaan sih. Karena proses-prosesnya kalau yang tadi kita harus acknowledge itu kan artinya dia butuh waktu untuk menganalisa diri Iya, sendiri, untuk reflection, ya kan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan itu kan butuh ya, Butuh maturity ya. iya butuh kedewasaan seseorang dan kayak aku mau lepas dari ini gitu loh. Itu willingness-nya susah banget Iya untuk kan, ada. especially kalau itu berhubungan misalnya dengan perasaan cinta ya. Iya. Terhadap seseorang yang kita benar-benar cinta banget sama dia, ternyata nggak berjalan dengan baik dan itu kesimpan terus. Nah itu tuh ya. Itu muncul lah jadi kayak cycle yang never ending cycle ya Iya, jatuhnya. iya. Iya. So it's really hard actually. It's not an easy process to do. Tapi ada possibility-nya untuk bisa ada banget. Iya. Oh definitely. Tapi possibility-nya itu kalau misalnya kita nggak acknowledge dari awal, itu bisa jadi dia jadi udah numpuk kelamaan dan dia seolah-olah jadi kayak bom waktu dan keluar kita baru sadar. Iya. Oh, ternyata gue belum deal. Iya. Jinx, sorry aku salfok. Ya ternyata kita belum deal. Iya gitu, gue belum deal sama emosi gue gitu. Oh ternyata gue masih sakit hati sama peristiwa yang kemarin. Oh ternyata gue masih stuck gitu lah di emosi gue yang udah lewat kapan tahun sebenarnya. Dan itu menurut aku banyak banget terjadi di kalangan manusia yang people pleaser. Balik lagi nih. Karena pasti kan kita bilang, oh nggak apa-apa. We act like it is nggak apa-apa. But instead pas kita renungin permasalahan tersebut, ternyata gue sakit hati. Karena kadang kita bilang nggak apa-apa tuh beneran kayak dalam tanda kutip kita bilang nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Tapi kita nggak nyadar kalau misalnya kita tuh nggak nyaman sama hal itu. Masih apa-apa. Ya. Tapi nggak juga sih. Nggak juga sih. Cuman ya based on what I feel. Iya. Karena kan kadang-kadang kalau kaitannya sama emosi, walaupun bukan people pleaser, itu kan emosi itu sesuatu yang kadang kita bisa kayak cukup dewasa untuk ngontrol, kadang kayak kita termakan juga sama situasi yang bikin kita kecewa atau apa. Ya. Gitu. Dan kembali lagi yang kita pernah ngomong soal forgiveness, bahwa forgiveness itu tidak akan selalu menghilangkan ya. Betul. Emosi yang kita rasakan saat itu. Betul. Walaupun kita sudah gini, I will forgive that person or I forgive myself for doing that misalnya. Tapi ketika memori itu kembali, itu kita pasti akan tetap ingat. Ya. Dan menurut aku yang membedakan antara orang yang sudah selesai dengan emosi itu dan yang tidak adalah ketika dia kembali mengingat masalahnya atau emosinya atau apapun situasi itu, dia bisa dengan cepat mengalihkan fokusnya. Artinya I have forgive that, I don't want to stay on that emotion, ya. I will move on. Tapi bagi mereka yang belum selesai itu akan terus dia akan kejebak lagi dengan rage-nya, dengan ya sakit hati lah atau ya itu emosi yang kadang-kadang malah bisa meluap-luap lebih. Betul. Besar. Dan itu sebenarnya kayak gimana ya? About forgiveness itu kayak we can forgive but we cannot forget. Dan beralih ke masalah unresolved emotion ini, we may have dalam tanda kutip forgive that person or that situation that we do or something like that. Tapi we will never forget seperti yang tadi Tante bilang. Tapi ada banget possibility-nya untuk kita tetap bisa berdamai. Setuju. Even though kita masih we can just move on. Move on, but we will still remember that one. But kita udah damai. Jadi kita udah bisa move on dengan baik. Jadi itu tidak akan mencabik-cabik perasaanmu lagi. Betul. Ya kan?
Karena kalau yang belum di resolve itu pasti kalau inget lagi Iya. gitu. Jadi ya setuju sih. Tapi itu kenapa ya bisa ada emosi yang bisa stay selama for a long time? Kayak, iya memang unresolved, tapi bisa aja kita kayak, kan ada beberapa fase atau beberapa kejadian yang emang kita nggak suka nih. Tapi that emotion can just stay for that time and nggak ikutin kita selama bertahun-tahun. Tapi ada juga kondisi di mana emosi itu stay dalam diri kita selama bertahun-tahun. How does that happen? Itu mungkin kalau menurut aku itu bisa terjadi kalau kejadiannya itu adalah sesuatu yang mungkin kita punya ekspektasi tinggi atau kita punya harapan lebih di situ, atau ini sesuatu yang kita banggakan atau apa. Kemudian kejadiannya 180 derajat berbeda dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita atau dengan rencana kita, itu biasanya lebih sakit kan. Dan itu biasanya mungkin yang menyebabkan kayak unresolved emotionnya tuh kebawa terus selama for long time. Iya sih. Kayak misalnya tadi yang kasus kayak pacaran, putus dan segala macam, kan kita pasti punya harapan dalam sebuah hubungan ini kan. Jadi waktu itu gagal dan segala macam kan, kecewanya, sakitnya tuh berasa. Beda kalau misalnya kita cuma kayak HTS-an atau apa, nggak ada punya ekspektasi, ya udahlah hari ini jalan besok enggak, ya beda. Atau misalnya dalam hubungan orang tua anak, hubungan suami istri, hubungan-hubungan yang intim, itu biasanya feeling kita kan pasti involved di dalam hubungan itu kan luar biasa banyak kan. Jadi kalau misalnya itu terluka, ya. Iya, setuju sih. Karena imagine kalau dalam pernikahan ya, dalam perkawinan, tiba-tiba ada keadaan yang membuat emosi itu muncul, dan misalnya itu berhubungan dengan pasangan kita, itu akan susah karena kan kita berhadapan dengan orang itu setiap hari. Hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, itu kan ya kayak gitu. Maksudnya akan lebih susah karena situasi itu ada terus bersama-sama dengan kita. Nah ini yang dibutuhkan, bagaimana caranya kita bisa lepas dan benar-benar ya melakukan sesuatu sampai emosi itu resolve. Kadang-kadang mungkin kalau misalnya itu hubungan suami istri atau ibu dan maksudnya orang tua dan anak, memang nggak gampang ya, karena itu sudah attachment-nya udah sangat dekat. Tapi dibutuhkan, kalau aku berpikir masing-masing orang aja, apakah saya mau would I live with this situation forever, ya kan? Bahkan yang kayak gini-gini yang biasanya men-trigger perceraian. Karena dia bilang, I have enough, I will not be able to resolve this, let's separate, ya kan? Nah, jadi memang dibutuhkan kesabaran, ya. Terus apa ya dibilangnya, perseverance. Itu apa perseverance tuh? Kayak maju tak gentar membela yang benar. kayak nggak mau putus asa gitu loh. Ya kan, tetap gigih, push through gitu loh. Nah, memang dibutuhkan satu, kalau aku sendiri sih, iman dan percaya kita tuh seperti apa. Kalau kita punya landasan yang kuat dalam Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu itu kan pasti Tuhan akan tolong. Jadi kalau kita punya landasan kita benar, belief kita right, ya, dan kita mau, solusi itu pasti ada. Jadi yang tadi Kiko bilang, possible nggak sih? Possible. Ya. Sekarang gimana cara orang itu mau ambil keputusannya lewat yang mana nih? Ya. Keputusan untuk resolvingnya ya. Karena kayak di luar konteks keluarga, karena kalau keluarga tuh kan memang hubungan yang intens kan. Ada juga emosi-emosi yang disebabkan dari luar. Misalnya kayak waktu kita kecil, zaman TK, SD atau apa, yang memori kita tuh masih luas banget, jadi banyak banget yang bisa kita serapkan. Kalau ada guru yang bilang kayak, kamu nggak berani di depan teman-teman, atau kamu apa, atau gitu, itu biasanya membekas kan.
Jadi Iya. kayak rasa dibandingin antar anak kecil itu kan pasti membekas. Mungkin kita nggak sadar bahwa gue punya emosi itu, gue malu, gue kesel waktu diomongin kayak gitu. Nanti pas udah gedenya, oh ternyata gue begini karena dulu gue Setelah dibilangin, dirunut iya, ya. gue dibilangin seperti ini sama guru gue, atau gue dibilangin seperti ini sama teman-teman gue, gitu. Iya, benar sih. Jadi unresolved emotion tuh dia bisa datang dari mana aja. Dari hal yang bahkan kita nggak expect akan menyakiti kita gitu ya. Dan itu mungkin banyakan balik lagi ke pembicaraan kita di episode-episode sebelumnya tentang banyak orang yang nggak punya fondasi yang terlalu kuat tentang self-worth-nya. Iya. Jadinya ya itu dia biarin emosi itu mengontrol dirinya selama bertahun-tahun. Nah, itu yang bahaya ya. Iya. Karena ketika dia membiarkan emosi itu mengontrol dirinya dan dia masih belum tahu gimana cara mengatasinya, itu pasti akan suatu saat ketika dia masuk dalam sebuah hubungan, ya, itu akan bom waktu. iya akan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dan sangat bahaya, dia bisa saling menyalahkan. Iya. Dan dia mungkin bisa berharap orang lain kasih makan emosinya. Padahal sebenarnya itu dia sendiri. Dia sendiri. Iya benar sih. Jadi manifestasinya bisa dalam bentuk banyak hal ya. Unresolved emotion itu. Iya. Tapi do you guys have like a story that masih nyambung sama this kind of topic? Let's go deep in this episode. Aku ada lagi. Oh iya? Ada banget. Aku ada Masa kecil apa sudah dewasa atau setelah menikah dengan teman saya? Enggak, ini emosi. Ini emosi yang ternyata unresolved emotion yang aku ada carry dari aku masih kayak remaja, masih teens. Tapi aku nggak nyadar. Jadi kayak emosi kayak happy, sedih, kecewa, marah dan segala macam, aku bisa cepet-cepet tuh kontrolnya. Cepet-cepet tuh, oh ya udahlah gini, aku harus gimana. Tapi ada satu emosi yang ternyata aku nggak tahu gimana cara handlingnya. Oh, apa itu? And then that emotion is grief. Oh, grieving. I didn't know how to face grief. That's true. Aku nggak tahu karena gini, waktu kecil bokap tuh kayak kalau ada yang meninggal atau ada yang nggak usah meninggal deh, kita kehilangan seseorang. Enggak sih, tapi yang diajarin dalam konteks meninggal sih, kalau ada yang meninggal kita nggak boleh nangis, kita kita nggak boleh nangis karena pada saat dia meninggal dia kembali ke rumah Bapa, ya kan? Jadi dia sudah tenang, kita yang hidup inilah yang harus meneruskan hidup dengan baik. Dari kecil dibilangin kayak gitu. Jadi aku ingat banget, aku dengar kalimat itu tuh waktu his father pass away. Jadi kayak opaku meninggal. Dan kalau di Ambon tuh kan kayak orang meninggal, apalagi kayak orang Manado, orang Ambon itu kan udah datang meninggal, wah segala macam kan. Nangisnya meraung-raung. Iya, nangisnya meraung-raung dan kayak ada histori cerita yang diceritain di depan orang itu. Nah, kita nggak bisa begitu. Karena kan jadinya kalau ada yang meninggal atau kehilangan, aku nggak tahu harus nangis atau gimana. Ya kayak gitu. Jadi aku baru merasakan itu bermasalah kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi dulu waktu teens itu kan ada konflik, balik lagi ada konflik di Ambon kan, konflik sosial 4 tahun. Aku hidup di dalam konflik sosial, perang lah ya, selama 4 tahun itu. Dan di dalam perang itu yang waktu itu sempat aku ceritain, hari ini aku berteman dengan temanku yang berbeda agama, besok kita udah nggak temenan lagi. Nggak temenan itu bukan karena kita nggak mau berteman, tapi situasinya membuat kita nggak bisa berteman. Nah kemudian aku nggak bisa deal dengan rasa kehilangan itu karena kayak nggak punya waktu untuk deal sama kehilangan temanku itu. Kita harus survive kan, jadi harus mikirin yang lain, mikirin bagaimana bertahan hidup di tengah perang itu dan segala macam. Lalu kemudian fast forward waktu 2021-2022 itu kan orang tuaku kan meninggal kayak back to back gitu kan. Dan sahabatku juga, my godparents juga.
Nah, itu aku nggak tahu gimana cara dealnya, karena begitu saat mereka meninggal, aku langsung mengalihkan fokusku ke yang lain. Karena itu satu-satunya cara yang aku tahu, mengalihkan fokus supaya jangan sedih. Tapi ternyata itu jadi bom waktu. Jadi bom waktu, jadi di awal 2023 tuh emotionku tuh kemana-mana. Oh, karena kependem ya. Ya, jadi ada satu kejadian yang nge-trigger itu rasa kehilangannya, griefnya itu muncul. Nah, pas lagi ke-trigger itu aku nggak tahu harus apa, handlingnya gimana. Mau nangis-nangis gimana, mau nangis juga udah nggak kembali dan segala macam. Tapi itu kan sebenarnya nggak sehat ya. Betul. Karena apalagi kalau misalnya kita ada dalam di situasi itu, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, akhirnya kita nggak bisa all out di apapun yang kita lakuin. Karena pikirannya bercabang. Iya. Jadi itu memang nggak, itu It's memang not emosi. easy. It's not easy. Yeah, Iya. definitely. Tapi terus akhirnya gimana menghadapi hari-hari ketika emosi itu datang, sementara Vera harus masih bekerja, punya Keluarga, baby, yang punya punya baby. Jadi, how do you deal with it? 2 tahun lalu itu aku ada di lingkungan kerja yang very toxic buat aku. Sementara aku masih deal dengan emosi, the unresolved emotion tadi. Jadi waktu aku ada satu informasi yang aku dapat, kemudian nge-trigger grief itu, aku akhirnya ngomong sama suami. Untungnya dia kayak pengertian dan dia ngeliat, ini bukan kamu gitu. Udah nggak sehat. Iya, ini udah nggak sehat gitu. Akhirnya dia kayak ya udah resign aja. Jadi keluar dari lingkungan yang toksik itu. Jadi memang kita harus sadar sih bahwa kita butuh pertolongan. Iya. Dan kita harus membuka diri untuk ditolong. Kalau enggak bakal susah banget kalau kita mau berusaha sekuat tenaga. Kayak kita bisa ngadepinnya itu susah banget. Jadi harus betul-betul mau membuka diri untuk dilihat lemah sama orang lain dan ditolong. Vulnerable ya. Iya. Itu butuh kedewasaan sih. Butuh kedewasaan. Ya, kan ada orang juga yang sangat egois dan karena selalu portray that, herself or himself sebagai orang yang kuat, orang yang tough. Apalagi kalau dia leader, dia pasti nggak akan mau tuh showing that vulnerable side. Iya. Terus, jadi kayak akhirnya ada kesepakatan dalam pembicaraan kami, ya udah resign. Jadi karena aku harus kayak bikin priority dan harus kayak bikin list dulu, mana nih yang bisa dilepas, mana yang enggak, mana yang penting untuk dilepas, mana yang enggak. Nah, seandainya lingkungan pekerjaannya cukup mendukung dalam artian nggak toxic, aku mungkin masih bisa hold to that, lalu kayak resolve bagian yang lain. Tapi pada saat itu kebetulan lingkungan pekerjaannya justru nggak sehat banget, dan nggak bisa support mental aku. Jadi kayak itu harus dilepasin dulu. Salah satu yang nggak sehat harus dilepasin dulu, kemudian kita fokus buat yang lain. Betul. Nah dari itu kita pulang ke Ambon apa segala macam. Aku kayak that was the first time I'm home dan nggak ada mami di situ. Jadi kayak pulang deal bahwa ini udah nggak ada. Kayak menghadapi kenyataan bahwa udah nggak ada. Kemudian aku minta waktu untuk untuk sendiri. Minta waktu sama suamiku untuk sendiri, untuk healing. Healing in the right. Iya, karena gini, aku baru sadar bahwa kayak gini. Kemarin kan kita ngomongin soal love language kan. Nah kan kayak yang kemarin aku bilang, aku love language-nya quality time. Nah jadi di momen itu tuh aku merasa bahwa aku butuh orang lain untuk show their love to me. Tapi aku juga harus mencintai diri sendiri dengan cara yang aku tahu paling pas. Jadi aku minta waktu untuk diri sendiri, jadi untuk ada quality time dengan diri sendiri.
Itu memang agak-agak susah sih, karena waktu itu kan anakku masih kecil kan, 2 tahun lalu tuh dia baru ya 3 tahun lah, dia masih kecil, tapi untungnya suamiku ngizinin, jadi aku ada 1 minggu pergi keluar sendiri. 1 minggu itu betul-betul aku kayak berproses dengan diri sendiri. Which is good ya, paling enggak suamimu mengerti Memberi dan ruang. memberi ruang. Iya. Ya. Iya. Imagine kalau ada orang yang nggak mau ngerti dan ya tidak memberi ruang. Ya. Dan pasti tough itu. Di waktu 1 minggu itu sebenarnya aku bukan orang yang religius yang gimana, tapi aku menghargai hubungan pribadiku sama Tuhan. Jadi di waktu 1 minggu itu aku aware banget, aku nggak bisa nolong diri sendiri, karena di luar aku yang kenal aku cuman Tuhan. Suamiku kenal aku sebatas ya ada batasannya lah. Keluargaku kenal aku ada batasannya, teman-temanku kenal aku ada batasannya. Tapi orang yang kenal aku pribadi lah ya, yang kenal aku melebihi aku kenal diri sendiri itu Tuhan. Jadi di 1 minggu itu benar-benar aku fokus untuk perbaiki hubunganku dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Di 1 minggu itu benar-benar full kasih waktu cuma buat berdua. Apa yang dilakukan? Kayak di hotel tuh cuma nyanyi, dengerin kayak dengerin podcast yang kayak membangun. Paling banyak tuh cuma dengan muterin lagu gospel, worship, apa segala macam, terus ya udah nyanyi aja. Terus karena aku emang agak suka nulis juga, ya udah aku udah mulai tuh tulis kayak berkat yang aku terima selama ini apa. So you list ya. Being grateful ya. Iya. Terus kayak nulis semuanya banyak banget, nggak ada habis-habisnya, sekecil-kecilnya ditulis. Oke. Terus kayak oke, ya udah aku bisa nerima kehilangan ini karena di luar itu ada banyak banget yang berkat yang aku dapat. Yang perlu disyukuri ya. Iya. Jadi setelah 1 minggu itu berlalu, apa yang Vera merasa beda? Iya, beda. Aku ngerasa apa yang dirasa? Kayak yang awalnya aku ngelihat kayak di jalan, aku lihat orang tua jalan sama anaknya aja aku bisa terharu. Kayak itu bisa bikin nangis kan. Aku belum selesai lagi. Kayak rasanya aku masih pengen lagi. Terus kayak pikiran kayak nyokap nggak punya waktu sama anakku, dia nggak kenal anakku, itu ini banget, nggak enak banget kan. Nah, itu hal-hal yang setelah 1 minggu itu berlalu dan aku balik, aku bisa lebih bijak lah menerimanya. Bahwa oh ya, dia mungkin nggak akan kenal nyokap secara pribadi dan dia nggak akan lihat fisiknya dan segala macam, tapi dia bisa tahu cerita betapa baik omanya dari aku, dari tante omnya, dari mana. That's really good karena you know what you need and you do what you need to do. Then you are not being denial of it gitu. Karena pasti banyak banget orang-orang di sekitar kita dan di luar sana yang pasti ngerasain bingung juga how to deal with grief. Dan it's good that you take time for yourself and you acknowledge that you need it and you do it. Jadi ya itu very healing sih. Itu salah satu solusi sih kalau buat orang-orang yang mungkin bertanya-tanya gimana sih deal dengan unresolved emotion ini, ya seperti yang Vera lakukan itu salah satu solusinya. Ya, sebenarnya pasti banyak banget cara lain. Cuman kembali lagi ke masing-masing orang. Tapi one thing for sure yang pasti akan membantu, dan ini satu jawaban adalah take time. Take time. Give time for yourself to process. Karena kalau dengan cara apapun pasti akan butuh waktu untuk dikasih ke diri sendiri untuk bisa memproses. Prosesnya gimana tergantung masing-masing orang. Dan itu pasti
nggak gampang dan pasti banyak banget yang denial about it, kayak enggak lah, gue nggak butuh, gue kuat kok. Tapi dalam hati kayak gue nggak kuat, coy. Gue nggak Jadi bisa, coy. Kalau sekarang dengerin kayak, oh ada yang sakit, ada apa, aku tuh kayak udah ngebayangin kayak, aduh takut banget lagi kalau misalnya dia meninggal. Apalagi kayak orang dekat gitu kan. Aduh aku takut banget lagi. Karena kalau misalnya dia meninggal, aduh aku nanti ngadepinnya gimana. Kayak gitu. Itu sampai sekarang masih kayak gitu? Nggak yang Gimana? Yang nggak kayak dulu, yang kayak 2 tahun lalu sih. Cuman kayak aku udah paham bahwa ternyata aku nggak tahu cara ngadepin kehilangan. Iya. Dan satu hal lagi selain itu yang menurut aku penting itu adalah kembali kepada Tuhan. Nggak ada cara lain selain kita kembali ke pencipta kita. Dia yang ciptain kita kan, jadi dia yang tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita mau dengan cara kita sendiri, bisa saja itu caranya either salah, ataupun kalaupun benar bakal lama. Tapi kalau kita serahin sama Tuhan dan kita minta dia tolong, kan kasih hikmat. Pasti ada hikmat di sana, pasti ada cara. Dan itu terbukti dengan yang Vera lakukan juga kan. Maksudnya you spend time really to seek God and tell him like what is your situation and ask him for wisdom. Dan akhirnya karena kayak waktu itu tuh kau mempertanyakan kan, why God? Kayak 5 orang dalam kurun waktu 18 bulan itu kayak orang terdekat semua ya. Dipanggil ya. Dipanggil Tuhan balik dalam 18 bulan aja. Itu my best friend, my godparents, my parents. Itu kayak yang it's a lot. It's a lot. Dan mereka ini bukan kayak sekedar orang deket yang gimana, tapi mereka itu tempat aku ngobrol. Mereka itu comfort space lah your support system. My person lah, my home lah. Jadi itu ya memang susah sih. Tapi ya benar, kita harus kasih waktu ke diri sendiri. Dan jangan jangan takut untuk minta tolong. Jangan takut untuk bilang bahwa kayak gue nggak sanggup nih. Karena kan ada banyak orang yang nggak mau kelihatan lemah kan. Padahal it's okay. It takes time to be honest even with yourself. Dan untuk menerima keadaan bahwa kita sedang tidak baik-baik aja itu bukan hal yang mudah. Jadi aku sangat mengapresiasi sih the way that you acknowledge yourself, the way that you want to know yourself very well, and you take time to spend time to seek God and know yourself even better. I really appreciate it. Thank you. Dan maksudnya dirasakan sendiri juga kan, bahwa setelah itu you can move on. Walaupun pasti kayak emosi-emosi itu mungkin kadang-kadang datang. Tapi masih lebih bisa diterima tapi udah nggak kejebak lah. Sekalinya dia waktu aku ke trigger itu tuh benar-benar kayak tsunami rasanya. Itu sampai mempengaruhi ke hubungan sama orang lain sih. Mempengaruhi pekerjaan kena. Oh Kenanya itu bukan kena yang gimana ya, cuman kayak aku nggak memberikan yang terbaik walaupun lingkungan pekerjaannya toksik, tapi aku tahu kapasitasku kan. Aku tahu kemampuanku, kayak sebenarnya lingkungan ini bisa jadi lebih baik kalau aku ngelakuin A, B, C, D. Tetapi aku cuman ngelakuin yang standar aja, nggak kasih adding value baru atau apa di dalam pekerjaan. Kemudian sama suamiku juga gitu. Jadi kan aku jadi lebih sensitif kan. Jadi lebih sensitif. Hal-hal kecil udah jadiin. Let's pick a fight. Terus kemudian kan apa-apa nangis. Padahal sensitif. Padahal aku bukan orang yang suka nangis. Yang melankolis itu enggak ya. Jadi kalau kayak ada orang tendang, kayak aku kan takut kucing, tapi ada orang tendang kucing, aku bisa, aduh kasihan. Langsung nangis, berderai-derai air mata. Bisa segitunya aku kayak,
Terus kayak ada yang bilang, iya ini lagi mau bawa anak ke rumah sakit. Tuh Langsung anaknya nangis. gimana? Langsung Kasihan. kepikiran Iya. banget ya. Wow. Ngefek itu ternyata ya. Iya, sengepek itu. Jadi ya walaupun padahal menurut aku punya self worth yang cukup tinggi ya. Kayak self esteemku cukup tinggi. Tapi ternyata diberhadapkan dengan Hal-hal grief, seperti itu iya, masih ya belum. nggak, ya kolaps juga. Iya, maksudnya masing-masing orang pasti punya kelemahannya, soft spotnya yang emang gak semua orang tahu gitu. Iya. Bahkan kita sendiri kadang suka nggak tahu juga. Betul. Tapi do you guys Suka nggak punya aware. kayak unresolved emotion yang Beanbag Talk.